Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Devi Afifa, NPM 1701010206 dari kelas manajemen 17D. Saya di sini akan sedikit menyampaikan materi mengenai negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional. Langsung saja, yang pertama, negosiasi adalah proses yang melekat pada konteks yang lebih luas. Konteks ini bertambah kompleksitasnya ketika lebih dari satu budaya atau negara yang terlibat, sehingga negosiasi internasional menjadi proses yang sangat rumit, menurut Segenius tahun 2002A. Kemudian, yang selanjutnya, negosiasi internasional seni dan sains. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Yang selanjutnya, apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Dua konteks yang dapat mempengaruhi negosiasi internasional, yaitu yang pertama, konteks lingkungan, dan yang kedua, konteks terdekat. Konteks lingkungan terdiri dari yang pertama, pluralisme hukum dan politik, yang kedua, ekonomi internasional, yang ketiga, pemerintah dan birokrasi asing, yang keempat, ketidakstabilan, dan yang kelima, ideologi, yang keenam, budaya, dan yang terakhir, pemegang saham eksternal. Dan yang kedua, konteks terdekat, terdiri dari kekuatan tawar-menawar relatif, yang kedua, tingkat konflik, yang ketiga, hubungan antara para negosiasi, yang keempat, pemegang saham terdekat, dan yang terakhir, hasil yang diinginkan. Mengonseptualisasi budaya dan negosiasi. Budaya sebagai nilai bersama. Pendekatan kedua untuk mengonseptualisasi budaya berkonsentrasi pada pemahaman nilai dan norma umum, dan kemudian menyusun sebuah model untuk bagaimana berbagai norma dan nilai ini mempengaruhi negosiasi dalam budaya tersebut, menurut Faure tahun 1999. Yang selanjutnya, model dimensi budaya menurut Hofstede. Yang pertama, individualisme atau kolektivisme. Yang kedua, jarak kekuatan. Yang ketiga, keberhasilan karir atau kualitas hidup. Dan yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Pengaruh budaya terhadap negosiasi pada sudut pandang internasional. 10 cara budaya mempengaruhi negosiasi. Yang pertama, definisi negosiasi. Apa yang dapat dinegosiasikan dan apa yang tidak ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antara budaya. Yang kedua, peluang negosiasi. Budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif atau integratif. Yang ketiga, pemilihan negosiator. Kriteria yang digunakan dalam memilih siapa yang akan berpartisipasi dalam negosiasi berbeda-beda dalam berbagai budaya. Yang keempat, protokol. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, kepekaan waktu atau ketepatan waktu. Yang ketujuh, kecenderungan risiko. Yang kedelapan, kelompok versus individu. Yang sembilan, sifat kesepakatan. Dan yang terakhir, emosionalisme. Dan yang selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi, sudut pandang penelitian. Yang pertama, pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi. Yang selanjutnya, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Yang ketiga, pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator. Yang keempat, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi. Dan yang terakhir, pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik.
Strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Yang pertama, pengaruh yang sedikit mengenal budaya lain, yaitu memperkerjakan agen atau penasehat. Yang kedua, membawa seorang mediator. Yang ketiga, membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda. Yang kedua, keakraban yang sedang, terdiri dari adaptasi pendekatan negosiator lain. Yang selanjutnya, penyesuaian koordinat. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain, terdiri dari merangkul pendekatan negosiator lain, improvisasi pendekatan, yang terakhir simfoni efek. Berikut adalah contoh negosiasi internasional yang dapat saya sampaikan. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.